Saudaraku, manusia pasti membutuhkan sarana untuk kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan, manusia perlu bekerja. Bekerja apapun pasti dilakukan. Tetapi pada kali ini ada seseorang bernama Bapak Jaiman berusaha melakukan banyak hal supaya dalam hidupnya tercukupi. Tetapi Bapak Jaiman mengalami situasi bagaimana dia bekerja yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tentu Tuhan tidak pernah meninggalkannya dan Bapak Jaiman mengalami sebuah teguran. Bagaimana kisahnya? Kita lihat ceritanya. Tahun 1981 saya datang ke Ponorogo dari Solo. Saya kos di daerah Surodikraman di Mbah Surip, tetangganya Pak Boiman, orang GKJW Ponorogo juga. Di Solo karena sesuatu hal saya tidak boleh berjualan di sana, kemudian saya mencari rezeki di daerah Ponorogo sini. Awalnya saya beraktivitas di terminal Ponorogo menjadi loper koran, buku sejenisnya ke para penumpang bis. Kadang-kadang saya juga menjual es lilin di alun-alun atau di pas ada balap jalan di stadion. Setahun kemudian, tahun 1982, saya mengajak istri saya ke Ponorogo. Saya tetap menjadi loper koran. Tahun 1984 dan istri bekerja di terminal lama berjualan buah sampai terminal Ponorogo pindah ke terminal Selaji. Tahun 1983 sampai 1985 menjalani hidup dengan susah. Saya berdagang naik turun kendaraan umum, berjualan koran, buku, dan TTS, dan lain-lainnya. Tidak jarang waktu itu saya harus berpuasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehari saya harus menyisihkan uang Rp500 untuk kebutuhan rumah tangga.
Piye, Pak? Korane mau payu akeh apa? Iki mang aku wis munggah mudhun bis. Payune yo mung sithik, ya sampai wis awan. Gek sisane koran ki yo sik akeh. Ki mang yo tak balekke nang agen. Oh alah, Pak. Mungkin ki mau beritane memang biasa-biasa ae. Dadi mangkane payune yo mek sithik, dadine yo apa? Lah, Bapak wae sama dalek napa dereng? Aku gak mangan. Mau sidone ya poso. Aku ya kudu nyisini duit. Nggo sak bendinane awake dhewe karo nggo kanggo sekolah cah-cah. Iki ana duit 500, Bu. Inggahno. Terus piye Bu tokone, Mang? Buahe apa sing laris? Yo lumintu, Pak. Iki mau sing paling akeh wong-wong iki padha seneng buku lan manggis sing teko ngebel iku lho, Pak. Pokoke entuk duit. Nggih, muga-muga laris, Pak. Yo iku mau kan tinggal tambah-tambahan biaya sekolah anak-anak. Gitu, Pak. Karena waktu itu ekonomi sulit, 1001 macam cara saya tempuh, termasuk tabung ayam, judi, mabuk, bandar lotre, ke dukun-dukun untuk mendapatkan nomor lotre dan lain-lainnya. Terus saya dan teman-teman saya main judi pakai satu kopiok. Orang juga cari iki iya wis to. Oh golek duit saiki ya. Aku ning alun-alun ngene ya ora oleh duit. Tontonan iki ya ora apa. Iki angel golek duit. Nana, nak tuh. Hiburan ini ya, sekarang ini kita lagi dah. Saya boleh ya. Yes. Lagi. Ayo. Kalau habis minum mabuk sama istri saya dikasih bantal dan sarung, disuruh tidur di luar. Itu kono mah aku buku gak enak, Pak. Wis to, mulai ngombe ae sini. Mangsane iki ambune alkohol lho gak betah aku. Wis pokoke bapak turu ning jaba. Aku moh nek bapak ning jero. Ki turu ning jaba, aku moh kuwi bantale. Sik yo. Ki sarunge. Pokoke turu ning jaba, aku moh bapak nek bubuk ning ngene jero. Nek sare ning jero aku moh. Ambune gak enak, wis ning jaba. Wis aku moh. Ya wis Bu, nek ora oleh turun jero ya tak turun jaba. Sini iki lho, nek kakean iki ya. Tak turun jaba, ora oleh lawang. Ya. Dari situ saya lama-lama sungkan sama kanan kiri, setiap hari kok mabuk. Nggak enak juga sebenarnya saya sama tetangga-tetangga saya. Saya dari anak petani, dari kecil tidak mengenal agama.
Tapi aku sekolah SD 2 itu saya sudah kenal itu nyanyian Lah Aku Bocah Rahayu Aku Kudu Ngidung. Saya dari SD suka menari. Saya diajak teman-teman saya yang Kristen menari di gereja. Karena saya ikut latihan menari di gereja bersama teman-teman yang Kristen. Ada saja teman yang menakut-nakuti saya. Ini seru nih. Ini tahu mau kowe mau bertekon di. Aku mau bertekon gereja latihan nari. Nyapa wae takok-takok. Besok-besok wis ada wong Kristen lho ning gereja. Ora, aku mau mendelok gambar Yesus toh. Besok-besok nek kowe dadi Kristen dipenting lho ya, loro lho. Ora ya, ade mau latihan nari toh ya toh? Iya. Nari aku bilang orang tua, "Mbok, aku nari nang gereja." Ora sah. Besok men anu lho dadi wong Kristen. Ya dah, tekan ndi mau. Ndi? Jalan dong. Tekan nari, Mbok. Kowe nari nang endi memang lho? Aku mau nari nang gereja, Mbok, karo kanca-kancaku. Lha nduk lah kok melok ning gereja, Nduk. Kowe dadi wong Kristen kok piye lho, Nduk? Ora, Mbok, aku mau melok kanca-kancaku nari tok. Iya, Nduk, lek nari tak gak apa-apa. Aja dadi wong Kristen lho ya. Nggih, Mbok, aku mau latihan nari gambyong. Semakin besar, saya ikut kateksasi dan mau baptis, tapi sama bapak saya tidak boleh. Pak. Ya, Pondok. Pak, aku arep budal nang gereja bareng nggih, Pak. Arep ning gereja ki nyapa? Melu baptis, Pak. Kowe aja melu-melu dibaptis dadi wong Kristen. Kowe bakal susah entuk bojo. Kowe lek ora kenek tak kandhani, ora tak akoni dadi anakku. Aku ora apa-apa kelangan anak siji, ora masalah. Ya sliramu kuwi. Walah, Pak, aku ki pengen baptis bareng ya, Pak. Ora usah baptis-baptisan. Nuwun. Monggo. Nuwun sewu, Pak.
Iki dinteni lho, iki arep baptis. Kayak piye iki? Kok malah nangis e? Hah? Kok malah tangisan arep baptis kok? Pak, nyuwun sewu, Pak nggih. Niki badhe nderek teng gereja badhe dibaptis. Baptis nopo lho? Boten. Ngeten lho, Pak. Niki Mbak Sruni niki badhe nyuwun baptis wonten gereja. Baptis menika tandhanipun nderek Gusti Yesus. Lah, tiyang ingkang nderek Gusti Yesus pikantuk slamet, pikantuk wilujeng rahayu. Ngeten lho, Pak. Dados Dik Sruni niki Pak Dos wilujeng rahayu. Krana menika Dik Sruni nyuwun dibaptis. Mekaten lho, Pak. Terserah jenengan, Bu. Mosok bodho kono. Menawi ngoten, kula nyuwun pamit. Niki kula jak teng gereja. Mekaten, Pak nggih. Nyuwun sewu, matur nuwun. Ayo, Bu. Kula kelakon baptis. Baptis niku terus mbok niku sakit. Bareng sakit mari. Nduk, aku kok ngipi apa? Iya, Dek. Apa, Mbak? Tak kandhani. Aku mambengi ngimpi loh. Mimpi apa, Mbak? Aku ngimpi ngene lho, Nduk. Kowe aku nyok ning ngarepe gereja. Aku kowe nyanyi ambek ibu-ibu. Ayo nang gereja, Mbak. Aku rasa nyanyi lho, Nduk, kayak ibu-ibu kae lho, Nduk. Ora iso nyanyi ra apa-apa, Mbak. Mirengi firman-E Tuhan wis sampun diberkahi. Wis ora usah, Nduk, aku izin aku. Karena gereja ritek, wis izin. Ya aku nyanyi-nyanyi ning gereja ki gak enek apa to? Gak nyapa perune. Boten, Pak. Gak gelem disengeni bapak sisan. Anak-anak karo mbok disengeni. Terus bareng napa? Mboke batik. Kula bar saka kengarit. Terus mbok aku dek men ki nang Sukoharjo kan mbok nari kae kok aku ke ibuku cilik. Buku atine manungsa iki lho, Mbok. Mbak. Iki lho, Mbak. Dek wingi aku baru mulai saka Sukoharjo diweni buku cilik. Isine artinya tentang menungso. Katane, Bu, wong sing ra kenal Tuhan Yesus iku adine susah dikoyoki setan lho, Bu. Delok niku. Wong sing uripe kenal Tuhan Yesus adine seneng, Bu, sumringah terus, Bu. Terus piye, Nduk? Pokoke, Mbok, sing nderek Tuhan Yesus iku atine ayem, tentrem, rahayu. Masa aku melu nang gereja, Nduk? Nggih, Mbok, sampeyan ning gereja bareng nggih. Akhirnya si Mbok ikut saya ke gereja. Pelan-pelan Bapak mau mendengarkan. Matur nuwun Duh Gusti. Kula sak brayat sampun pikantuk kawilujengan kanthi pitados dhateng Gusti Yesus. Mugi-mugi Gusti Yesus maringi berkah lan kesarasan sak brayat selami-laminipun. Amin. 3 tahun setelah si Mbok meninggal, bapak saya meninggal menusul si Mbok. Tapi saya bersyukur sampai sekarang ya tujune bapak karo si Mbok sampun nderek Gusti Yesus. Sebenarnya sedulur-sedulur
Saya yo kepingin nderek Gusti Yesus tapi angel karena sudah ikut sama bojone piyambak-piyambak. Sebelum saya bertemu Pak Jaiman, saya pernah berpikir hidup tidak menikah. Tetapi teman saya bilang kalau hidup sendiri itu tidak baik. Jadi saya ubah pikiran saya, meski tukang suket tapi bisa sejalan dengan pikiran saya yang luwih saya kepercayaannya. Awalnya saya mendambakan suami yang baik hati, sederhana, mboten neko-neko, takut pada Tuhan, bisa membimbing keluarga. Tetapi kenyataannya jauh berbeda dari harapan saya. Yang mendapatkan Pak Jaiman ini ya masa lalunya seperti yang beliau ceritakan tadi. Pada waktu itu saya pergi ke dukun mendapatkan nomor, dan nomor itu saya belikan di tempatnya Tuanku yang ada di ngepos. Adalah dapat satu bendel, jumlahnya sampai dulu tidak pernah saya menghitung saking banyak uang. Saking senangnya uang itu saya berikan ke nyonya. Bu, tak kandhani Bu, aku mang pasang nomor nang SDSP nang bos kono. Kayak nomor sing tak pasang iki oleh Bu, kayak oleh ya lumayan. Iki simpenan Bu. Apa? Teka SDSP? Mah aku Pak? Lah nyapa Bu? Lah iki kan padha ae to duit kok keringetku. Pak, moh aku Pak nek kok ngono kuwi. Aku moh nek teko SDSB kok ngono kuwi iki. Nek awakmu teko gone apa? Dodol koran, kerja. Aku gelem nek teko SDSB ngene, moh aku. Ora seneng aku ngono kuwi, Pak. Ya wis, iki duit ya sing gawe ya negara. Mosok digua ya ora patut. Ya tak openan. Gua-guaan wis to, Pak. Pokoknya aku moh. Ya wis, lek arep pilihane timbang ontok-ontokan ya pilih ora. Setelah mendapatkan uang itu, anak saya Budi Kristina itu opname di rumah sakit Asia 27 hari. Dan uang itu maksud saya untuk biaya anak saya sakit, tetapi istri saya ini tidak mau. Akhirnya istri saya ini kok punya uang untuk mencukupi biaya di rumah sakit Asia itu. Supaya uang saya lotre itu cepat habis, saya berikan celana bermerek di toko Atom. Semua warna ukuran saya mulai dari hitam sampai putih saya beli semuanya, biar uang saya itu cepat berkurang dan selanjutnya ya memang habis. Setelah peristiwa itu tiba-tiba saya sakit dan menjalani operasi sebanyak 4 kali. Pertama operasi mata katarak, kedua operasi telinga karena ada tumornya di telinga, ketiga operasi tenggorokan, dan keempat berhubung saya belum sembuh minum-minum, saya operasi lagi di tenggorokan. Bu, rino Bu, aku njaluk tulung Bu. Ana apa Pak? Ana apa Pak? Aku cek masak kalau gue sayurnya selak gosong. Ana apa toh Pak? Iki lho Bu, gerak aku loro.
rasane kok puana serang. Kayak wingi rasane yo greges. Tak nggo maem gorokanku loro, Bu. Sik, coba tak delok ya, Pak. Ya ampun, Pak. Pak, lah kok bengkak ngene iki, Pak? Ya apa iki, Pak? Iya, Bu. Aku wis gak betah iki. Terno rumah sakit ya, Bu yo. Iya, Pak. Sik ya, Pak. Sik, aku tak mateni kompor dhisik, Pak yo. Kok salah gosong. Bareng aku tak ganti. Sik ning ndi yo? Yo sik, Pak. Ini KTP-nya saya kembalikan. Hasilnya bisa dibawa ke IGD, Bu. Oh, bisa ya, dari sini. Makasih Mbak ya, sama-sama. Aja ikan. Ya, saya Mbak. Monggo, ada yang bisa dibantu? Iya, gini Pak, ini bapaknya anak-anak ini tenggorokannya sakit. Ini nih sebenarnya punya riwayat amandel Pak. Ini bandel banget loh Pak. Wong disuruh jangan makan nasi macem-macem, cek makan makanan sing sebenarnya nggak boleh dimakan sama dia. Makan apa? Sate kambing, jam bandel pokoknya. Terus ini tumpah lagi Pak. Yang saya sekarang apa yang dirasakan Bapak? Sakit. Sudah berapa lama Bapak sakit yang terakhir ini? Tolong dino apa petang dino Pak? Petang 4 hari Pak. Sebelumnya punya riwayat sakit apa Bapak sebelum ini? Sebelumnya punya riwayat itu loh, amandel Pak. Oh, amandel. Nah ini kabur lagi Pak ini. Cukup diobati aja. Apa pernah sampai dioperasi Ibu? Gini Pak, ya ini cuma obat aja. Jadi ya kadang-kadang sering kambuh kayak gini kalau dia bandel. Oh gitu. Kalau bapaknya ini bandel makannya macam-macam ya kambuh lagi seperti ini. Monggo, saya periksa dulu nggih, Bapak nggih. Mboten napa-napa nggih, Pak. Saya periksa dulu nggih, Bapak nggih. Permisi Bapak, bisa dibuka ini? Buka mulutnya Bapak. Oh, permisi nggih. Bagaimana Dok, suami saya? Selama ini Bapak punya kebiasaan merokok, minum minuman keras, atau begadang yang membuat kondisinya seperti ini? Selama ini kalau melihat kondisi seperti ini, kelihatannya tadi Pak Jaiman perlu dioperasi Ibu, sakitnya polik. Tapi Dok, Begini Ibu, dengan kebiasaan Bapak dulu yang kurang baik, merokok, minum minuman keras, ini menyebabkan Bapak sakit polik dan baiknya dilakukan operasi.
Saudaraku, Bapak Jaiman sudah bekerja keras untuk mencapai kemuliaan hidupnya. Mungkin hidupnya, pekerjaannya kurang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Bapak Jaiman ditegur oleh Tuhan. Pernah mengalami sakit dan berulang kali harus operasi. Tentu perasaan ini membuat Bapak Jaiman bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan yang menjadi titik baliknya Bapak Jaiman ketika anaknya yang terakhir dilahirkan. Bapak Jaiman merasa bahwa hidupnya perlu diperbarui dan harus bertobat kepada Tuhan. Saya merasa beberapa operasi yang saya jalani itu merupakan teguran dari Tuhan, dan saya sudah merasa salah sama keluarga. Saya sedikit demi sedikit minta ampun sama Tuhan, bisa pergi ke gereja lagi dan undur diri dari perdukunan itu, togel, tabung ayam, judi, semuanya yang sudah saya alami. Sudah ingat bahwa itu salah. Ketika saya masuk gereja, saya ingat Bapak Pendeta waktu itu mengumandangkan mano ing awang-awang ala kang ngoni. Jadi semua itu kan Tuhan yang menentukan. Dados kula menika mantep derek Gusti. Saya simpulkan, kalau saya bekerja seperti itu terus kok kurang layak mencukupi kehidupan pada kami sampai penuh. Maka dari itu saya beralih profesi berjualan burung dan makanannya bersama ibu, dan Tuhan memberkati bisa lancar hingga sekarang. Hingga sekarang itu sudah merasa semeleh, kata orang Jawa. Saya sudah merasa tanggung jawab kepada keluarga, tidak mengulang cara yang salah untuk mencari nafkah. Istri saya ini juga menyarankan untuk berhenti minum supaya tidak sakit lagi, dan saya sadar. Setelah saya meninggalkan judi dan sebagainya itu, saya masuk gereja merasa tenang dan sadar, sabar terhadap keluarga, dan menerima rezeki biarpun sedikit atau banyak saya terima dengan ikhlas. Saya tidak mau lagi pergi ke dukun biar laris dagangannya saya. Tuhan sudah memberi banyak hingga sekarang saya merasa tenang, ayem dengan keluarga kami. Pelan-pelan berkat dari Tuhan datang ke saya dan keluarga. Kebetulan sehingga 4 anak saya bisa sekolah semuanya, yang kuliah 3, yang 1 tidak kuliah. Saya kok merasa diberi rezeki sama Tuhan luar biasa, tidak bisa terasa hingga sampai sekolah anak-anak saya semuanya selesai, tidak terasa tercukupi semua. Komitmen saya yang lakukan berhubung Tuhan sudah mengangkat kami dari jurang kesengsaraan dan semua larangannya sudah saya tinggalkan. Untuk terakhir kali, komitmen
saya adalah mendekat dengan Tuhan dari sekarang sampai akhir hayat. Saudaraku, kita telah melihat bersama bagaimana perjalanan hidup Bapak Jaiman. Berusaha keras untuk mencapai kemuliaan hidupnya. Tetapi karena hidupnya, pekerjaannya kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menegur Bapak Jaiman melalui segala hal, dan akhirnya Bapak Jaiman pun kembali bertobat di hadapan Tuhan. Dan kini Pak Jaiman telah kembali merasakan sukacita ketika hidup bersama Tuhan. Mari kita belajar dari peristiwa ini bahwa hidup kita mungkin pernah ditegur oleh Tuhan. Teguran bukanlah sesuatu yang menyeramkan, tapi teguran adalah cara Tuhan mengasihi manusia.